Utamakan Tuhan dahulu. Itulah kuncinya, yaitu iman. Roh Kudus membawaku ke satu ayat yang lain dari Alkitab, yang menolongku dalam menjelaskan ini, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Itulah sebabnya, mengapa khawatir adalah dosa, sebab ia bukan iman. Tuhan menghendaki agar kita berjalan di dalam iman, dan tetap dengan kemurahan kemuliaan-Nya. Ia telah menunjukkan kepadaku begitu banyak hal. Aku telah melihat kenyataan adanya sorga, dan aku telah berjalan bersama Tuhan. Mengapa aku mesti khawatir lagi? Musim semi dimulai dengan satu kunjungan lain ke pantai bumi. Dari jam 6.30 pagi hingga jam 8.30 pagi, pada tanggal 22 Maret Tuhan pergi denganku. Ia membawaku ke pantai lagi, dan kali ini ia kelihatan lebih diam daripada 3 hari sebelumnya. Akhirnya ia duduk di atas batu di sisi gunung, di mana kami seringkali duduk. Yesus berkata, Jangan sibuk dengan kesaksian di gereja, Cunam, pusatkan perhatian pada pekerjaanku. ia tahu bahwa keinginanku begitu meluap-luap untuk menceritakan pengalamanku kepada semua orang yang kujumpai. Meskipun aku seorang pemalu, kupikir aku harus menceritakan kepada setiap orang apa yang kulihat, kudengar, dan kualami. Malahan waktu aku pergi berbelanja, aku menceritakan kepada semua orang tentang sorga. Beberapa orang memberi reaksi keheranan, yang lain membalas dengan gembira, dan ingin mendengar lebih banyak. Aku beritahu mereka untuk membaca bukunya apabila diterbitkan. Ada orang-orang, seperti yang dapat kulihat dari reaksi-reaksi wajah mereka, tidak mau mendengar tentang perjalananku ke sorga. Tetapi aku telah belajar bahwa reaksi mereka yang ragu-ragu tidak penting. Aku tahu, aku mempunyai sebuah kisah untuk diceritakan, dan reaksi manusia tidak dapat menahanku daripada memberitakan kegairahan yang telah kualami. Aku menyadari bahwa kebanyakan orang percaya ingin mendengar lebih banyak. Banyak yang bertanya, kapan bukunya akan selesai? Kebanyakan orang yang aku kenal adalah orang-orang yang percaya, termasuk anggota-anggota keluarga jauhku, yang semuanya memberikan sokongan mereka dengan mengatakan mereka percaya akan ceritaku. Ketika aku membagikannya dengan seorang kemenakan laki-laki, ia telah dijamah oleh Tuhan. Sekarang ia ikut belajar Injil dan ke gereja dengan tetap, serta lapar sekali akan Tuhan. Tuhan bukannya tidak suka, tetapi ia dengan tegas mengulangi. Aku ingin engkau memusatkan perhatianmu kepada buku. Dengan itu engkau akan dapat memuaskan banyak gereja-gereja dan menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Bunyi suaranya, kata-katanya, pesannya mengalirkan kegembiraan ke dalam rohku. Aku mulai menyanyi dalam roh, dan aku melihat Tuhan sedang memandangku dan tersenyum, dan aku dapat melihat wajah badan transformasiku tersenyum kepada Tuhan selama aku menyanyi. Putriku, aku menikmati waktu bersama kita. Tuhan berkata sambil meletakkan tangan kananku ke bawah tangannya. Lama ia tidak berbicara, tetapi akhirnya berkata, Aku ingin engkau menulis tentang bagaimana engkau hidup sebagai orang percaya. Sangat penting bagi orang-orang lain, bagaimana engkau hidup bersamaku, untuk melihat bagaimana terbukanya hatimu kepadaku. Ketika engkau berdoa, engkau selalu berkata engkau akan mendahulukan aku, bahwa aku ini lebih penting bagimu daripada siapapun,
atau apapun di dunia. Aku ingin engkau tahu bahwa aku telah mendengar semua doa-doamu. Meskipun seakan-akan aku belum menjawabnya satu persatu, aku tahu hati semua anak-anakku. Aku tidak dapat memberkati setiap orang yang tidak mempunyai hati yang tulus, tetapi aku sungguh ingin anak-anakku diberkati. Setelah ia meninggalkan aku, kali ini aku memikirkan kata-katanya. Ia seolah-olah sungguh suka denganku, dan aku bergairah sekali mendengar dia mengatakan bahwa ia telah mendengar semua doa-doaku. Ia membawaku ke sebuah ayat yang penting dalam Alkitab, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa yang tulus dari anak-anaknya. Ia menunjukkan kepadaku banyak sekali janji-janji doa yang berarti dan berharga, dan aku tahu ia mau aku memohonnya satu persatu. Mazmur 91 ayat 15-16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini hanya beberapa daripada janji-janji doa yang berkuasa dari firman Tuhan, yang diperlihatkan Roh Kudus kepadaku.